lelah. Ini baru shoot, ini udah yang kedua kali lah. Guys, udah mulai guys. Mulai Om. Serius udah mulai. Oke. Bilang-bilang dong, ngobrol dong kalau udah mulai. Udah. Oh nanti dikata aja yang tadi ya. Oke, terserah. Siap. Oke. Halo guys, welcome to VJ Podcast. Senang bisa bertemu kembali kalian Pasti dengan senang. saya. Pasti senang ya. Saya yang paling ganteng masih belum tahu siapa akan menggantikan posisi saya. Berharap jangan. Bung Jack. Saya siapa ya saya? Gantian. Lupa lagi. Gantian. Gimik. Gimik. Saya Victor. JV dong nggak VJ lagi. Iya VJ harus ulang. Oke. Kembali lagi di VJ. VJ Podcast. Victor. Jack. Jack. Ya itu dia. Kita akan ngobrol lagi nih. Ngobrol lagi. Seru Tapi ya ntar dulu ngobrol nih, ya. Tanya dulu mereka, kalian kangen gak sih sama kita? Kalau kangen, apa ya? Tulisin satu kata yang paling memberikan Mewakili semangat, perasaan. mewakili perasaan. Berasa ya, kita berasa disayang ya. Merasa banget. Toh ngeliatin komentar mereka. Yes, komentarnya yang pada masuk semangat gitu, loh, luar aduh, biasa loh. Guys, kalian tuh kayak berharap kita nggak hanya dari sosial media, tapi kalau bisa ketemu secara langsung. Siap. Kita nanti akan atur, kita Atur akan ya. desain Benar. supaya kita bisa punya pertemuan-pertemuan offline. Benar. Terima kasih buat semua komentar positif. Itu oksigen banget buat Yes. semangat kami. Wih, saya udah lumayan ya. Bahasa saya Makin milenial milenial banget ya. Aduh. Itulah pergaulan bergaul sama Jack gitu. Jadi ada keberuntungan ya Om ya? Benar. Teman apa yang Benar. ya. Kan katanya gitu kan. Apa tuh? Kalau kamu bergaul sama kambing, kamu akan ngembe. Bergaul sama singa, kamu akan belajar mengaum. Wow. Tapi hari ini ada yang beda loh. Apa gitu? Biasa tuh kopi. Hari ini kok pakai kayak begini? Saya curiga nih. Ada siapa apa ya? ini? Oh, air putih. Air putih kenapa ya Om? Supaya kita dikasih air putih kenapa nih? Mungkin buat saya yang udah tua biar pencernaannya nggak terlalu bekerja keras. Oke. Jadi ya benar supaya tetap sehat, Betul. lancar karena air putih itu murah meriah, dapat di mana Karena saja. beberapa kali obrolan kita tentang sehat, Yes, tentang healing, kemarin ya. tentang sehat bersosial media. Tapi masih seputaran air putih pernah Om satu kali saya kayak satu tempat lah tidak usah sebutin di mana. Zam-zam, bukan? Itu beli air Om dikasih gelas nih gede banget tuh. Tahu nggak harga airnya berapa? Berapa? 10.000. Iya. Buset, tuh harga air. Kita jadi ngomongin air putih ya. Iya. Tapi bener loh, air lebih mahal dari bensin. Gitu nggak sih? Coba di Aqua. Wah, udahlah. Jauh banget. Teman-teman beberapa episode awal memang teman-teman akan lihat kita ngobrol berdua. Ya, benar. Ya, ini cuma membangun chemistry, latihan beberapa hal teknis, tapi kedepannya akan ada banyak Pembicara lain. ada banyak narasumber Narasumber yang akan kita undang. Kita akan undang di sini. Sehingga obrolan kita makin kaya. Nah, buat kalian mau rekomendasikan siapa yang mau ngobrol sama kita di sini bisa juga komen di bawah. Betul. Teman-teman yang Jokowi. punya Wow. jangan dong. Harus melewatin Om Deddy. Oh, Deddy Kobisarnya belum bisa ya. Nanti VJ sama Jokowi ngeri. Luar biasa. Atau yang namanya mirip Vindes. Terlalu jauh. Apa-apa, nanti subscriber kita ngejam 2 juta. Om dari tadi lagi ngapain sih ngomong kita? Mendingan kasih tahu deh hari ini kita mau ngomongin apa Om? Kita ngobrol masih soal sehat. Yes. Tentang memilih komunitas yang sehat. Benar Kan banget. tadi di awal kita Komunitas soal yang sehat. saling mempengaruhi. Mempengaruhi. Karena hidup memang saling mempengaruhi. Yes. Sama siapa bergaul, itulah kita. Itulah kita. Itulah kita. Oh, saya jadi ingat. Ada Gimana? Saya nggak tahu ini baca di mana, entah siapa yang ngomong. Jadi dia bilang begini. Kasih tahu kepada saya siapa teman-temanmu, maka aku akan kasih tahu siapa kamu yang sebenarnya. Betul. Jadi siapa kita karena lingkungan dengan Ada siapa kutipan kita yang lain bilang bahkan berteman. gitu. Kasih kenal teman-temanmu. Aku kan kasih lihat masa depanmu. Wow. Jadi segitu pentingnya komunitas, segitu Ya, pentingnya ya, dengan ya. siapa kita berteman, Ya. dengan siapa kita bergaul. Jadi nggak harus pergi ke bertapa untuk cari tahu masa depan seperti apa. Lihat sekelilingmu. Lihat saja sekelilingmu. Dengan siapa kamu berkomunitas akan membentuk masa depanmu. Betul. Seperti orang-orang berhikmah ya kita ini. Tapi banyak pesan firman Tuhan juga selalu berkaitan dengan itu ya. Emang benar banget. Ya. Contohnya pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik. Jadi buat lu orang yang kemarin sudah dengerin FWB, Friend with Bible, Wis. lu pasti akan ngerti. Betul.
bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Yang baik. Dan lu kalau apalagi berteman dengan orang baik, lu akan jadi orang baik. Amin. Dan tidak salah kalian mendengarkan podcast ini kan baik, kalian akan jadi orang baik. Betul. Ini pergaulan kita ya. Yo, Walaupun nggak tatap muka secara langsung, tapi ini pergaulan yang baik. Benar. Jack sendiri pengalamannya gimana? Dalam bergaul, apa sih dampak pergaulan buat hidup Jack? Oke. Yang pertama pasti sama partner nih. Wih. Ya. Tapi jauh sebelum itu bergaulnya sama siapa aja, orang kayak gimana gitu. Yang pasti lebih banyak sakit hati sama mantan. Wih, pergaulan cinta yang keliru. Hai buat para mantan yang kita masih berteman. Masih teman apa enggak? Udah enggak tahu lah. Om Daniel tuh tahu tuh. Barisan para mantan. Barisan tolong para komentar. Kok jadi bahas mantan Tapi sih? saya nih punya sedikit sekali mantan. Wih, 1, 2, 3 langsung nikah. Oh, Jadi mantan wah. gak usah banyak-banyak. Tiga. Kayak Jack nih, 20 ya? itu yang tadi. Itu masih bisa diingat gitu ya. Jangan loh Pak. Oke. Nanti saya diinterogasi loh Pak. Apalagi hubungan ini makin jauh. LDR ya kan. Oke, jadi pengalaman dalam pergaulan. Jadi gini teman-teman, kalau aku hari ini ada di lingkungan yang baik dan juga pelayanan, bahkan kemarin beberapa tahun yang lalu menyelesaikan S1 saya di ranah teologi, itu karena pergaulan sebenarnya. Benar ya. Saya itu omiter dari SMP itu udah berteman sama orang-orang yang persekutuan. Kalau dulu kan di Kupang itu banyak KKR tuh. Betul. Setiap bulan tuh pasti ada. Saya tuh suka ikut-ikut ke situ. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang ada di KKR itu mempengaruhi. Dan waktu yang dihabiskan juga untuk Iya, lebih kegiatan banyak yang ke situ, positif, gitu benar. ya. Itu jadi mempengaruhi. Saya sendiri lahir besar di Jakarta ya. Yes. Ya pergaulan Jakarta ya semua tahu lah ya. Tapi saya termasuk orang yang picky. Pilih-pilih gitu. Oh Nggak tahu, ini saya apa tadi Om? picky. Pilih-pilih gitu. Pilih-pilih, pikir. Karena itu natural, sebenarnya bukan sombong, bukan alami saya memang begitu. Teman saya nggak banyak, 1-2 ekor aja. Tapi akrab, tapi deket. Artinya orang yang die hard buat saya. Oke. Orang yang berani pasang badan. Teman nggak banyak, tapi biasanya lebih solid. Hari ini masih kontak sama mereka? Sebagian besar teman-teman dekat saya masih dari SMA, bahkan beberapa dari SMP. Saya punya teman-teman youth dulu dari Bogor, sampai hari ini kami punya WA group dan masih ngobrol, masih ketawa-ketawa, masih lucu-lucuan, masih kita bilang masih ceng-cengan, masih ledek-ledekan. Jadi walaupun saya pendeta, mereka masih ledek-ledekin saya dan itu seru. Oke. Om, kalau ngomongin teman nih, saya lupa nih kemarin itu kayaknya di Instagram ada yang nge-post atau entah ya di Instagram kalau nggak salah ingat nih. Jadi ada kata-kata bilang begini. Semakin kita dewasa, itu tuh kita akan kelihatan teman kita tuh makin sedikit. Jadi kalau mau tahu teman kita banyak sedikit itu waktu yang menguji. Nah ini kan langsung tanya kepada yang umurnya udah banyak. Saya tidak bermaksud mengatakan itu. Betul. Nah, jadi gimana Tom? Saya nggak tahu ya, saya ingat dulu guru sosiologi saya waktu saya SMA pernah ngomong gitu tuh. Wah. Nanti kita tuh kayak piramida. Makin umur ya teman-teman kita makin dikit. Mungkin dipanggil Tuhan kali ya. Edit foto. Tapi yang benar-benar bisa dibilang teman, karena gini, sebenarnya saya kenalan sih makin banyak jaringan, tapi semua tuh selalu berkaitan dengan pekerjaan, dengan profesi. Tapi yang teman dibilang teman, ya saya ingat itu yang produk 15-20 tahun lalu dalam hidup saya. Tapi teman yang baru-baru muncul dan jadi sahabat yang itu udah mulai susah gitu. Setahun belum tentu satu teman baru. Sisanya adalah pergaulan yang formal, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan profesi. Ketemu lagi sama ya gitu deh. Gitu. Berarti jadi Om Itor percaya nggak sih pertemanan itu akan berubah? Dalam arti? Jadi contoh kayak gini, misalnya dulu, ini contoh aja, SD, SMP, SMA. Teman kita yang SD belum tentu yang SMP, pasti akan berubah. Dan bahkan ini kita mau sekalian mau survei nih Om nih. Bahkan
nama dari kawan-kawan kita, teman-teman kita yang SD aja pun kita udah nggak ingat. Benar nggak? Saya masih ada 1 2 Coba sebutin 5. Yang SD. 1 2 Ada. 2. Ada satu orang Batak namanya Ucok. Oke. Ada namanya Parman. Parman. Oh. Ada satu perempuan namanya Feni. Wah, itu. Mantan. 3 tuh lumayan. Mantan. Bukan. Nanti suaminya ngamuk. Nanti nonton film. Enggak teman-teman. Oh, teman. Tapi keren tuh ya, teman saya Feni itu dia teman saya di SD, teman saya di SMP, teman saya di SMA. Karena kami rayon. Jadi SD, SMP, SMA-nya tuh satu rayon. Oke. Ketemu terus. Hai Feni, hai Kak Feni, hai Ibu Feni. Oke gitu. Tapi ya, kalau saya Om nggak ingat lagi sama sekali. Iya ya. Karena pindah-pindah atau Enggak, memang SMP di situ udah nggak ingat, SMA aja udah nggak ingat. oh iya gitu. Atau nggak menyenangkan? Hanya ingat mungkin nggak menyenangkan pertemananmu waktu itu atau gimana? apa memang karena iya ya. Dulu sering dibully. Atau Enggak gimana? sih, saya tuh di sekolah pendiam aja tuh. Gitu ya. Tapi hari ini pun diam aja. Ya saya percaya ini pendiam. Saya percaya ini pendiam. Saya sih kayaknya nggak percaya deh. Oh, pernah nggak sih seusia Om nih? Masih kelihatan muda sampai sekarang. Pernah nggak terjebak dalam komunitas yang salah? Dibilang terjebak sih enggak juga ya, mungkin fasenya aja, fasenya gitu ya, ke ada fasenya nongkrong. Jadi mulai belajar merokok gitu ya. Mulai punya teman-teman. Dulu zaman saya ini lagi rame pakai putau. Kalau tahu yang angkatan saya mungkin tahu ya. Dia semacam narkoba begitu, sabu-sabu. Dia putau. Wah, Om. Di sekolah Ini ntar diinterogasikan, Om. Enggak. Itu kan 20-30 tahun Bisa nggak sih di skip aja nih? Takut, wih. BNN. Aduh, bahaya dia. Tapi serius ada memang masa itu tuh apa ya, sempat belajar coba gitu ya. Teman-teman bawa ganja ya, tapi saya lihat untungnya nggak sampai terjebak, lihat fase aja. Kemudian kan hidup jalan terus gitu ya, jadi ya kembali ke jalur hidup masing-masing lah gitu kan. Kadang-kadang pertemanan gitu berganti gitu ya. Jadi nggak sampai terjebak lah. Nggak sampai, tapi beberapa temen sih cukup serius. Saya punya satu temen yang meninggal gitu. Gara-gara itu. Bahkan pernah ada kejadian nih, kami di kamar mandi nih. Saya nggak pakai. Kalau saya itu memang nggak pakai. Pakai di kamar mandi. Begitu ada pemeriksaan, naik sampai ke plafon. Jatuh dia dari plafon. Wah itu heboh. Artinya, tapi saya lihat itu fase. Ya memang ada beberapa teman yang tenggelam di sana. Kalau saya puji Tuhannya ya nggak tahu, bukan kekuatan saya juga. Tapi itu cuma fase aja, lewat aja gitu ya. Itu umur berapa tuh Om Ita? Kalau Putau tuh generasinya SMA, saya SMA tuh tahun, saya lulus 98 SMA, ya 97, 96 sekitar itulah. Iya. Kalau justru SMP saya lebih sehat nih, komunitasnya lebih main basket, olahraga gitu. Tapi SMA lebih coba-coba. Hebat loh Om, sampai nggak terjebak sementara kawan-kawan lain. Itu kenapa sih? Apa yang bikin Om nggak terjebak? Apakah Tuhan langsung bicara dari atas? Enggak, mungkin. Hai anakku. Umur itu saya belum terlalu intens sama Tuhan. Saya bahkan cenderung nggak bergereja, nggak beribadah. Di umur begitu saya nggak bergereja. Lebih yang apa ya? Ya mungkin nggak tertarik mungkin. Nggak tertarik. Tepatnya nggak tertarik. Atau mungkin udah pernah dengar juga, ini nggak bagus itu. Nggak ngerti juga kan waktu itu kan nggak ngerti dampaknya kemana ya. Ya puji Tuhan aja sih. Saya pikir ya cara Tuhan melindungi saya. Oke. Kalau saya pribadi, kalau komunitas yang jahat enggak, karena memang tadi saya habis tamat SD itu langsung masuk panti asuhan, dididik secara rohani lagi. Habis dari itu selesai tamat SMA, cuman 2 tahun di luar, masuk lagi kampus teologi. Jadi enggak asrama ke asrama ya. Ya, dari panti asuhan ke asrama teologi. Tapi gitu. gimana tuh panti asuhan, pergaulannya gimana jadinya? Kalau dibatasin nggak sih, nggak boleh keluar atau gimana? Ada aturannya. Kan udah dikasih jam berapa. Kan itu kan udah asrama. Ya mainnya cuma di grup asrama. Kalaupun keluar ya sekolah, habis itu balik lagi. Pagi doa, malam doa. Memang gitu ya, ada aturan-aturan tertentu yang mungkin kita kesel, tapi sebenarnya banyak melindungi dan menjaga kita. Sangat bermanfaat. Dari sesuatu yang sebenarnya kita belum bisa hadapi. Betul. Kita nggak tahu dampaknya seperti apa. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di lingkup di mana ada peraturan-peraturan yang harus ditaati, kalau boleh ngasih nasihat ya ikutin aja deh. Ikutin aja. Itu menyelamatkan. Benar. Saya hari itu kesel tuh dengan aturan yang ada di panti. Tapi hari ini saya sangat senang dengan aturan itu.
Jadi kalau ada pengurus panti yang sempat ngintip video ini, aku ingin bilang say thank you, terima kasih kepada kalian yang sudah. Kalau nggak podcast ini nggak ada. Bisa aja hari ini saya lagi nih Di mana? rehabilitasi. Di penjara mana Ya, gitu ya. ikut paman siapa tuh kemarin? Salah ya, nggak Kesana ya. Skip. Apalagi nih? Oh ya, sejauh mana sih komunitas punya efek terhadap Banget sih, kehidupan pribadi? Beberapa pergaulan yang saya pikir saya harus tebelin, garis bawahin karena itu penting banget dalam fase hidup saya ya. Contohnya waktu saya punya pergaulan di youth, sebuah gereja di Bogor. Mereka komunitas youth yang sangat sehat. Wow. Saya punya cell group. Saya banyak mengalami pemahaman yang baru tentang Tuhan, pelajaran-pelajaran baru tentang Tuhan, dan itu luar biasa banget. Bahkan itu menjadi dasar tuh kemudian saya mengerti panggilan hidup saya untuk melayani. Dari sebuah komunitas cell group yang isinya cuma 10-12 orang gitu ya. Saya ingat banget waktu itu saya lagi bingung tentang masa depan saya. Ada beberapa orang muda kunjungan ke rumah saya, ngajak saya untuk ikut bergabung dengan cell group mereka, dan itu ngubah banget arah hidup saya. Wow, keren. Jadi dampaknya ya selalu serius. Bahkan ketika saya masuk sekolah Alkitab, ya sekarang sahabat-sahabat terbaik saya ya saya dapat di sana. Dari situ ya. Mereka tetap dukung saya, support saya dalam hidup pribadi maupun di dalam pelayanan. Jadi itulah pentingnya punya Betul. komunitas yang benar, yang sehat gitu. Dampaknya luar biasa. Jack sendiri gimana? Ada masa-masa pergaulan yang sangat menentukan nih, menjadi semacam titik balik dalam kehidupan atau gimana? Sebenarnya punya komunitas yang begitu deep enggak, karena memang tadi saya udah bilang dari panti asuhan sama kayak kampus teologi. Jadi kayak ya udah aturan yang ada di kampus itu ada di panti, itulah yang ngebentuk. Sama ya ada orang-orang tertentu yang kalau misalnya di kampus ada beberapa dosen yang kemudian jadikan, selain mereka dosen ya juga dijadikan tempat ya bercerita aja, ngobrol begitu. Jadi minta masukan, advice dari mereka bagaimana menjalani hidup dan segala macam seperti itu sih. Dan kayak untuk terlalu deep di satu komunitas yang beda sama Om ya, ada kelompok-kelompok belum punya itu, belum temukan itu. Tapi kayak saya lebih kepada ada di mana saya suka bergaul sama orang yang lebih di atas. Ya contohnya kayak Om Tor lah. Lintas generasi gitu. gitu ya. Jadi saya kayak jadi suka curi ilmu kami ya. Terus langsung ke bawah gitu. Seperti itu sih. Palingan punya teman ya kayak manajer kita. Manajer produksi kita. Hai ya. Pak Manajer. Jadi guys, sekali lagi bukan cuma kita berdua, ada orang-orang di balik layar. Sesekali nanti kita mau mereka tampil di sini juga. Ngobrol sama kita ya. Ngobrol sama Kenapa kita. mereka mau gitu? Kenapa ya? mau ya? Dibayar kagak. Katanya mereka ingin lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jack sendiri punya standar gak nih? Siapa yang enggak, siapa yang boleh bergaul sama Jack? Yes, ini pertanyaannya sangat bagus. Kalau dulu itu semua orang saya izinin untuk menjadi masuk lead kontrak. Tapi dengan aku kan sekarang ini usia 31 tahun. Mulai fase yang 30 ke 31 ini saya mulai membatasi siapa yang, jadi saya bikin lingkaran-lingkaran begitulah. Kayak ibaratnya rumah nih Om. Ada pagar depan, masuk buka pintu pagar, masuk ke pintu rumah, teras, ruang tamu, kamar, sampai ke dalam batas-batas. Nah, saya jadi mulai membatasi siapa aja sih orang-orang yang berhak masuk sampai ke dalam, atau siapa aja yang kayaknya lu hanya cocok kita berteman di pagar saja. Jadi saya memulai itu yang sekarang lagi nerapin batasan-batasan itu. Jadi kayak misalnya orang-orang yang baru kenal, ya tidak langsung untuk lu masuk ke dalam hidup gua, enggak. Kamar tidur nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada batasan-batasan, ya. Dan pada akhirnya pun yang masuk ke kamar itu harus satu orang aja, ya nggak sih Om? Ada waktunya ya? Ada waktunya. Waktu Tuhan. Jadi waktu yang terbaik. Ya, waktu yang terbaik. Kayak benar-benar. Jadi
Karena ini Om, tadi kan kita udah ngomongin di awal bahwa dengan siapa kita berteman ya begitulah Betul, kita. Kalau kita enggak mengenal orang dengan baik-baik langsung diambil. Gini Om, saya kenapa jadi kayak gitu kan? Saya dulu itu sebelum ada Google Book ya. Apa tuh? Tentang apa? Yang buku secara online apa sih? Google Book. Ya, belum ada itu kan dulu saya suka tuh beli-beli buku. Lihat judul bagus, langsung dibayar. Ternyata mau sampai di rumah dibuka, isinya tak sebagus judulnya, Sebagus covernya. covernya. Walaupun ada orang bilang don't judge a book by the cover. Benar juga, tidak salah. Tapi dalam hal ini saya mau bilang bahwa jangan cepat-cepat mengizinkan orang yang kita belum kenal secara baik Betul. masuk dalam lingkaran yang itu. Punya standar, Itu standar milih-milih, itu bukan berarti Iya. sombong ya. Iya. Bukan berarti kita nggak suka bergaul. Bahkan gini Om, saya kan Hmm. yang jalani pacar yang sekarang ini pun ya bisa ditanya ke dia. Nah, kalau ada yang mau cari tahu nanti kasih tahu saya siapa orangnya, saya kasih tahu nomornya, kalian boleh tanya deh. Untuk sampai kita ngomongin kata sayang aja pun itu harus mikirin. Karena dengan usia sekarang itu kata sayang itu nggak mudah untuk diucapkan. Apalagi sampai bilang komitmen. Wow. Kalau dulu Om, yang barisan para mantan. Hari ini saya bisa ngomong sayang sama ini. Minggu depan bisa sama yang itu dan seterusnya. Jadi ada masanya ya di mana Ada peluru masanya. ditembakkan dengan sembarangan. Sembarangan. Sekarang pelurunya makin sedikit Makin nih. sedikit nih Jadi nggak- dan makin berhati-hati. makin berhati-hati ya. Bener. Karena kan jadi orang terakhir nih yang ditembak. Wih. Itu kamu. Om, kasus-kasus serius yang pernah Om tahu deh, yang terjebak dalam komunitas yang nggak sehat. Pokoknya teman Om deh, Tahu ya, di siapapun. era-era kami itu banyak banget narkoba sih ya, banyak banget narkoba. Saya punya pernah satu, ya boleh bilang dekat banget. Tadinya nggak deket, tapi kemudian jadi deket. Jadi dia waktu itu saya posisi di Bogor, dia di Jakarta. Dia diungsikan sama keluarganya karena punya komunitas yang edik banget gitu sama narkoba. Dia nggak bisa lepas dari itu. Semua udah direhab berapa kali, gagal lagi, jatuh lagi, narkoba lagi. Akhirnya saran terbaik diungsikan dari rumahnya supaya dia nggak ketemu komunitasnya. Jadi ikut sama kami, tinggal di rumah kami, ikut gereja, ikut ibadah. Wah, perubahan hidupnya luar biasa. Bahkan kenapa sampai akhirnya ke rumah kami itu dia pernah satu kejadian, dia lagi sakau istilahnya, lagi gitu, dia kecelakaan di jalan. Kecelakaan di jalan, dia nggak sadar, dibawa ke rumah sakit. Semua berdarah-darah, badan hancur berantakan, kecelakaan. Dalam keadaan sakit itu dia sakau. Dia cabutin semua, dia lari mau lompat. Sampai akhirnya ditahan gitu ya. Nah pas ketika udah mulai makin pemulihan, gak di rumah sakit lagi, dioper ke rumah kami gitu. Dan lumayan Dibantu. ke gereja. Anak baik. Mulai cari Tuhan lagi gitu ya. Tapi kan memang akhirnya nggak bisa berlama-lama di tempat kami. Akhirnya diputuskan karena memang harus bolak-balik juga tuh ke Jakarta untuk pengobatan segala macam, saya anterin gitu. Sampai di satu titik ya memang nggak mungkin lebih lama lagi di rumah kami karena dia harus kembali ke rumahnya. Tapi nggak lama, nggak sampai 3 bulan kembali lagi ke komunitas yang semula, jadi lagi. Ya, dan terakhir saya dengar ya udah dipanggil Tuhan karena juga peristiwa yang begitu. Jadi memang susah sih kalau kita udah tertanam di komunitas yang salah, untuk cabut itu susah. Jadi mendingan di awal ambil keputusan dengan berani. Kalau kita tahu ada tanda-tanda nggak sehat, tanda-tanda nggak positif, ini lingkungan, ini komunitas, pergaulan kita, sebaiknya ya angkat kaki dari situ. Karena kalau udah terjerumus Susah ya untuk susah. keluar. Ya. Susah. Kalau saya ingat tuh Om, tahun 2014 lah. Itu kan saya praktek dari kampus ngutus praktek ke Batam. Itu Desember, terus tiba-tiba ada satu anak muda datang, dibawa nih ketemu. Dia bilang gini, "Bang, ada nggak pekerjaan di sini buat saya?" Aku bilang, ya nggak ada kerjaan, toh ini udah pada diberesin semua. Habis itu dia tanya, kapan ibadah sini? Saya bilang, ini kita tanggal 25, kan itu kan Desember ya, 25 mau ibadah. Habis itu dia pulang, terus 25 datang ibadah. Habis itu setelah beberapa hari, kita kan di
Hari Sabtu itu kan ada ibadah di hotel, lupa lah nama hotelnya. Ada satelit lah di situ. Datang dia, om, ibadah. Nggak pakai baju, tapi cuman pakai yang baju apa sih, singlet ya? Ini perempuan laki-laki. Laki-laki. Datang, duduk di depan terus nangis. Habis itu pulang. Jadi habis selesai khotbah dia langsung pulang. Jadi kita nggak sempat punya waktu ngobrol sama dia karena masih akhir ibadah dulu kan. Dia pulang, om. Itu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada pendeta dari Singapura telepon. Bilang ada orang gantung diri di kos. Waduh. Dan dia? Rupanya itu dia orangnya. 3 hari udah busuk. Dibawa ke rumah sakit Otorita Batam. Terus dari gereja kita pergilah. Udah baru dengar cerita dari keluarganya. Ternyata dia sama kasus tadi, rehabilitas. Terus dia keluar, pakai lagi dan habis obatnya. Dipakai lagi apa entah, mungkin dia lari dari tempat rehabilitas dia nggak dapat dan orang bilang apa sakau ya apa pokoknya itulah nggak ngerti. Dan dia cari nggak apa, akhirnya bunuh diri. Itu terjadi ya? Itu kenyataan lihat. Terjadi di mana-mana ya. Itu semenjak dari itu orang-orang yang kayak datang dalam kondisi begitu tuh harus kayak aduh takut jangan-jangan orang mati lagi nih. Serem ya? Serem merinding saya dengarnya. Jadi gini teman-teman, buat kalian dimanapun kalian berada, hindari barang itu, narkoba itu nggak baik. Apalagi sekarang kan mudah didapat ya. Dan langkah pertamanya tinggalkan lingkungannya, Iya. orang-orang yang juga memakai itu. Benar. Kalau kita tetap bergaul sama mereka pasti akan Iya. ketarik lagi. Ya, ini tantangannya buat gereja pasti. Benar. Untuk gereja membuka diri atau setidaknya alarm gereja itu tetap nyala. Alarm gereja tetap nyala. Untuk memberikan wadah komunitas yang sehat buat orang-orang yang sebenarnya sedang mencari Betul. akar di mana mereka bisa tertanam. Ya, gereja nggak boleh menutup pintunya. Bahkan kadang-kadang gereja harus berani keluar nih, jemput bola benar. Ya, supaya orang-orang ini ya terwadahi komunitasnya dengan sehat. Pengalaman saya waktu saya youth itu kan saya dikunjungi gitu loh ya. Saya lagi di rumah, ini orang-orang yang saya gak kenal sama sekali gitu ya. Ngunjungin saya untuk ajak, dan ajakan itu luar biasa mengubah jalan hidup saya. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam area itu, kalian harus berusaha lah untuk keluar. Tapi bagi kalian yang belum pernah menyentuh sama sekali, ada istilah bilang gini, lu jangan sampai kebakar dulu baru lu tahu api itu melukai. Jadi Cukup dengar dengar cerita, aja, betul. udahlah menghindar sebelum lu terbakar belum. Tapi buat guys kalian yang sedang ada di fase itu dan berjuang, sedang fighting. kami mendorong kalian untuk bangkit. Betul. Atau kalian ingin cerita secara pribadi, kalian bisa DM kita, Instagram kita atau kontak kita. Betul. Kita bantu kalian. Atau segera datangi komunitas-komunitas yang kamu tahu itu sehat. Yang sehat itu yang bisa membantu. Betul. Bukan mempromosikan gereja, Ya. tapi ya hari ini itulah peran gereja gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke gereja. Benar. Tentu di gereja bukan orang sempurna. Ya. Kita nggak akan lihat malaikat semua di sana. Betul. Tapi saya pikir gereja tetap menjadi alternatif yang layak untuk dipilih benar, untuk kita bergaul ke sana. Mungkin gini om, kalian pernah kecewa sama hamba Tuhan barangkali di itu gereja kalian. Tapi lu percayalah di dunia ini nggak cuma satu pendeta kok, ada banyak. Ada banyak. Lu bisa datangin mereka. Ada banyak orang yang memang hatinya besar, terbuka untuk menerima kalian apa adanya. Kayak gitu. Kira itu om. Betul. Jadi punya komunitas yang sehat itu ya hidup jauh lebih baik lah. Kita punya teman untuk menanggung bersama hal-hal yang kita nggak kuat untuk menanggungnya sendirian, ya kan? Jadi penting banget punya teman-teman. Ya benar, itu penting. Katanya buat lucu lagi. Emang kita kurang lucu. Memang ini masa manajer nulis di LCD kita buat lucu lagi. Tulisannya kecil nggak bisa gua baca tuh pak. Ini podcast loh, bukan stand up comedy. Buat lucu lagi. Halo, aduh. Iya betul. Memang ya tadi kami ceritain banyak hal-hal yang ya kesannya agak horor ya. Tapi banyak hal menarik kok di komunitas gitu ya. Bener. Saya 10 tahun terakhir hidup saya jadi gembala ya. Kadang-kadang repot di posisi kayak saya nih. Saya butuh pergaulan yang istilahnya membuat saya tetap
tetap sehat, Ya. tetap jadi manusia normal, Yes. gitu ya. Karena kan di mana-mana Pak Pendeta, Pak Gembala, wis. Jadi kalau Kayak- Om Victor sama saya gimana? Terasa kan normal kembali ya? Nah, kadang-kadang saya menyiasati gitu, Oh. ya, bergaul dengan yang lebih muda, atau ketemu teman-teman lama, itu menyadarkan saya siapa saya dulu, gitu loh. Jadi ketika mereka ngeledekin saya, kan kalau di gereja mana ada yang berani ngeledekin Iya, saya. iya. Pendeta kan? Pendeta. Pendeta, oh. Ketika saya diceng, dijadiin bahan ketawaan, saya nggak marah, tapi justru itu jadi iya ya. Penting juga loh punya teman-teman yang berani dengan jujur kritik kita. Teman-teman kita yang berani jujur bilang apa Ya, apa salah dan ya, kekurangan kita benar, gitu supaya kita tetap jadi normal aja. Jadi gitu. ya dari sini saya ingin mau punya pesan ke teman-teman bahwa lu kalau jadi teman ngobrollah apa adanya tentang teman lu. Jangan cuma muji dia, katakan yang baik Atau aja. sebaliknya cuma ngeritik Ngeritik aja. cuma negatif aja gitu. Cuma minta ditraktir aja. Ada kan teman seperti Nggak itu? Ngopi dulu Tapi apa ya, pertemanan, persahabatan, ya itu menyumbangkan banyak kebahagiaan dalam hidup, setuju gak sih? Benar, itu benar. Teman-teman yang tepat tuh bikin hidup kita lebih ringan, lebih ceria, lebih gembira, lebih bersemangat. Bahkan gini, bukan cuma bikin hidup bergembira. Saya jadi ingat cerita di Alkitab nih. Di mana tuh? Daud, Yonatan, Bukan. Di Wahyu. akhir zaman aja dia. udah mau. Enggak di Markus. Mungkin habis Wahyu Habis soalnya. Wahyu. Nggak habis. Durasinya udah kebanyakan. Kalau ngobrol nggak bisa berhenti ini orang tua. Tapi emang asik sih kalau ngobrol. Buat kalian yang penasaran sekali lagi, kalian bisa komentar di bawah. Kalian bisa cerita menarik apa? Mau ngobrol sama kami Ngobrol boleh. kita sok aja, ya kan? Gak harus orang hebat. Gak harus orang hebat. terkenal. Ya, semua orang punya cerita untuk diceritakan. Nah gini, gue jadi ingat tuh cerita di Injil Markus pasal 2. Jadi kan tuh ada si lumpuh nih, ya kan? Terus satu kali itu ceritanya Tahu. si Ingat. Yesus ini lagi ngajar di rumah lah, dalam rumah Tuhan Yesus lagi ngajar. Terus si lumpuhnya punya kawan 4 orang. Betul. Jadi si 4 orang ini gotonglah dia datang. Tapi nggak bisa ketemu Yesus tuh. Naik di atas, bongkar atap rumah. Turunin yang sakit. Jadi ceritanya asik sih, kayak berani banget tuh bongkarin rumah orang. Coba di sini sekarang rumah siapa mau dibongkar, bisa jadi perang-perangan tuh. Tapi mereka bongkar turunin, akhirnya singkat cerita ini orang sembuh. Tapi Yesus tuh bilang begini, yang bikin ini orang lumpuh sembuh tuh bukan karena si orang lumpuhnya, tapi karena iman dari si orang 4 itu. Betul. Nah di sini sih kita bisa dapatkan pelajaran bahwa lu di komunitas yang benar, Betul. itu juga ngebantu lu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan bersyukur banget kalau kita punya teman-teman yang kayak 4 orang tadi ya. Yes. Yang berani menerobos kerumunan, bongkar Ya. atap buat kita. Bener. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tuh. Karena Alkitab juga bilang kan ada teman memang yang mendatang kecelakaan. Ya, jangan dipilih. ada. Tapi ada teman sahabat yang lebih karib dari saudara. Inilah gitu ya. Benar. Saya pikir kalau punya teman yang tepat gitu ya, kayak Daud ketemu Yonatan gitu ya, atau yang lintas generasi itu Musa dan Yosua. Itu kan lintas generasi ya. Benar. Tapi itu keren gitu ya, ketemu teman-teman yang berani istilah saya die hard, berani mati buat kita, berani. Tentu bukan konyol-konyolan, tapi teman-teman yang berani berjuang buat kita itu berharga. Jadi kalau kamu sekarang di posisi punya teman yang seperti itu, jaga. Jangan ditinggalin. Kalau zaman sekarang tuh Om ada tuh istilah bestie. Bestie ya. Bestie. Iya. Kalau teman-teman kalian lihat beberapa waktu lalu tuh saya nge-postin Instagram untuk om saya yang ganteng ini berulang tahun, saya bilang bestie partner. Ya. Itu sih zaman yang lagi ngetren hari ini, itu bestie geng, ya segala macam lah. Ya gini teman-teman, apapun istilah yang lo mau pakai ya buat kita nih Om, bijak aja di dalam bersahabat, berteman. Ya. Betul. Dan berharap itu juga jangan cuma istilah-istilah aja bestie. Jangan terlalu gampang juga bilang baru ketemu 2-3 hari bestie. Iya. Tapi benar-benar harus jadi best lah ya. Iya. Orang-orang yang juga memunculkan potensi terbaik kita. Betul. Karena teman-teman yang tepat memunculkan potensi terbaik kita. Benar. Gitu kan. Bukan malah menutupi potensi kita. Makanya kayak ya saya sih ingatin kembali ke tadi saya bilang,
pada saat suatu hari kita nggak mudah untuk mengatakan kata sayang terhadap orang karena kita tahu nilainya besar. Begitu juga dengan istilah bestie ini, nggak semua orang pantas untuk dilabelin bestie, Bestie. gitu, kayak gitu. Jangan hanya karena cuman lu bertemu 1-2 kali jalan sama-sama udah bilang bestie. Tapi posisi Tak jadi sesuai. sahabat baik itu jangan dibebankan ke orang saja sih sebenarnya. Yes. Kita sendiri udah jadi sahabat yang baik belum buat orang Benar, lain. wow, itu keren banget. Jangan nunggu doang. Ya. Kita sendiri memberi diri jadi bestie. Jadi bestie buat lebih orang lain. dahulu, benar. Kalau saya sih ngertiin sederhana. Apa Ketika disebut bestie itu orang yang bisa mengeluarkan potensi terbaik. Bestie terbaik kita keluar. Wow. Atau ya dia yang bersedia memberikan yang terbaiknya Ya, juga ya. buat diri kita. Sebaliknya juga kita gitu Benar, ke teman benar. kita. Wah, Sehingga keren. kita layak disebut bestie. Iya. Kalau dari saya nih Om, buat lu orang yang pengen jadi bestie, jadilah manusia yang menambahkan nilai pada orang lain. Amin, betul. Iya. Harus bertambah. Itu, Jadi benar. teman kita 2 tahun lalu harus jadi lebih baik Iya, ketika 2 tahun ketika kenal bertemu kita, Ya, benar, betul, benar. betul. Bestie itu baru. Itu baru namanya bestie. Memang banyak istilah ya. Iya. Ada soulmate, ada BFF, apa? Best friend forever. Iya. Yes. Tapi saya ada suka tuh istilah geng sebenarnya. Apa tuh? Memang dulu kan diartikan secara kriminal ya. Geng motor. Tapi saya sih suka tetap pakai istilah tuh geng gitu ya. Iya. Karena saya di mana-mana suka membentuk geng. Iya. Ya nggak banyak tapi ya Dikit, pasukan yang ya. solid. Benar, Jadi benar. geng tuh nggak harus negatif. Bangun gengmu sendiri gitu ya. Iya. Orang-orang yang soulmate, yang sejiwa, sehati gitu ya. Iya, benar sih. Tapi Itu- jangan partner in crime. Teman Kenapa tuh? berbuat kejahatan. Ya kali itu masa lalu oke lah ya. Saya juga punya beberapa teman partner in crime. Teman-teman yang bersama-sama melakukan kejahatan. kejahatan. Tapi nggak usah diungkap di sini lah. Nggak usah lah ya, nggak Karena enak. saya udah jadi gembala. Wah, Kalau masa lalu saya aduh. diungkap, aduh. Masa laluku. Nanti aja video berikutnya. Oke nih, selanjutnya ini adalah kita mesti selektif untuk menetapkan standar. Itu yang harus diingat ya. Ya. Jadi ini tetap selektif. Itu bukan sombong kok, bukan sombong ya, nggak sombong. Benar, nggak sombong. enggak Itu menyelamatkan masa depanmu. Tetapkan Yes. standar, Yes. pilih dengan baik siapa yang boleh jadi sahabatmu, Benar. boleh masuk dalam lingkaran hidup. Karangmu, ya, Ya kan? hidup yang lebih ini benar. Jadi guys, nggak semua orang lu izinin masuk dalam hidup lo yang terdalam. Betul. Ya. Jangan sampai yang lu baru kenal lu tuh masuk Benar, dan benar, mengeluarkan benar. yang udah lama sebenarnya yang baik dalam Beruang hidup. jangan dikasih masuk ke kandang domba. Yes, benar. Ngomong benar. soal domba, iya. Pokoknya kalau saya boleh ngasih nasihat, tetap punya komunitas rohani. Silakan bergaul sama siapa saja, kemana saja. Benar. Tapi tetap punya tempat pulang, istilah Tempat saya gitu. pulang, rumah. Kan gini, pada akhirnya kita nggak bisa hindari dunia ini. Yes. Kita kerja, kita ke kampus, kita Benar, sekolah, benar. kita ketemu temen nongkrong di kafe, temen komunitas, Ya. hobi mungkin. Yes. Ketemu orang yang standar nilainya macam-macam. Tapi di luar itu semua tetap punya komunitas rohani di Kita gereja. punya komunitas rohani. Itu di rumah gereja. pulang. Benar. Itu filter. Yes. Ya kan ketika di luar ketemu banyak apa istilahnya Ya. ya racun-racun dunia ini. Racun. Ya waktu kita tiba lagi di komunitas rohani kita ingat siapa kita. Ya, Itu sih yang paling benar, penting benar, karena nggak mungkin mencegah kita bergaul sama dunia. Ya. Tapi kita tetap punya Ya. tempat pulang. Terus satu lagi gini Om, jangan cuma jadikan komunitas lu tempat pelarian. Lagi lu senang, lu tinggalkan yang komunitas lu, benar-benar. pergi kemana? Tiba sana udah gak Lagi nggak peduli punya lu. teman di luar sana ke gereja. Ke gereja, itu lu Punya- kurang aja. Mulai punya banyak teman di luar, gerejanya Ya. dilupain, jangan. Itu jangan. namanya lu gak tahu diri. Tetap pulang ke rumah, bangun rumah. Pulang ke rumah, bangun gitu ya. rumah. Saya juga mau ngingetin soal keluarga sih. Ya. Biar gimana Hmm. ya keluarga tuh apa ya? Kita nggak pilih sih, Tuhan pilihin buat kita. Ya. Jadi tetap perhatikan keluargamu, Benar. tetap jadi orang baik di keluargamu, tetap jadi faktor baik di Benar. keluargamu, karena itu komunitas awal kita gitu loh. Ya, kalau kamu posisinya abang, kakak, punya Ya. adik, ya ambil tanggung jawab itu, Ya. sehingga rumah tetap jadi komunitas yang sehat buat seisi Betul, rumah. benar banget. Aku jadi ingat yang bacaan saya di buku yang kemarin saya baru baca, yang Require the Purpose Driven Life. Aku saranin kalau kalian suka baca, bacalah buku itu. Salah satunya dia bilang begini. Tidak semua orang tua yang ada di dunia ini adalah orang tua yang sempurna. Nggak ada, jangan-jangan. Nggak ada. Memang nggak ada Nggak pasti. ada, memang nggak ada, dia bilang. Dan Tuhan memang udah tahu dan dia tempatkan kita di atas ketidaksempurnaan itu. Mungkin ada di antara kalian yang lahir di luar nikah dan kalian merasa, aduh ini kebetulan. Sebenarnya tidak kebetulan. Tuhan sudah tahu bahwa rahim itulah Setuju. yang tepat untuk Tuhan
menitipkan lu untuk bertumbuh dari situ. Jadi nggak ada keluarga yang salah ya. Gak ada yang salah. Jadi mungkin sekarang lu merasa bahwa di rumah lu broken home misalkan. Lu merasa bapak lu udah gak sayang mama lu gak sayang bapak lu, atau lu gak dapet kasih sayang di rumah dan kemudian lu benci mereka. No. Itu sebenarnya gak boleh. Jangan. Tuhan tahu bahwa dua orang itulah punya DNA yang pas untuk kita. Jadi tugas kita adalah tetap mengasihi mereka. Betul. Ambil bagian baik di situ. Ambil peran baik ya. di situ. Ada satu khotbah yang saya lupa siapa yang khotbahin. Saya ingat sampai hari ini. Terus ya, umur berapa sih? Iya, itu faktor zaman sekarang lupa terus. Tapi kata-kata ini menarik om, dia bilang begini. Kalau lu udah nggak bisa melihat mereka sebagai orang yang perlu lu kasihi, pandanglah mereka sebagai jiwa yang terhilang yang perlu diselamatkan. Wow, itu dalam banget. Dan saya hari itu langsung berubah, bertobat. Waduh, seperti itu. Ya, bergaul hebat di luar, bergaul hebat di gereja, tapi pada akhirnya tetap balik ke rumah, sayangi orang tua, sayangi keluargamu. Itu komunitas awal yang Tuhan percayakan. Benar. Yang Tuhan pilihkan buat hidup kita. Oke, sampai situ dulu. Tentang komunitas sehat komunitas gitu dulu. Dan ini juga jadi pemikiran kita pengen undang nih komunitas youth yang ada di Kota Batam. Ya, benar sekali. Ketua-ketuanya untuk sharing gimana sih membangun komunitas yang sehat di pelayanan mereka supaya orang muda tuh punya rumah, punya komunitas sehat. Jadi buat teman-teman youth, buat komunitas youth ya komentar ya. Kontak kami ya. Nanti kita komunikasi supaya kita bisa ngobrol di sini nih. Tenang, tempat ini luas kok. Ini kalau nggak salah selebar lapangan bola nih. Benar. Jadi for your information aja teman-teman yang ketua-ketua youth atau yang pernah melayani di youth dan kalian merasa terpanggil untuk kalian punya pesan yang ingin disampaikan melalui platform ini. Cerita, monggo. Ini welcome banget. Kami sangat senang kalian ada di sini. Sama-sama kita menceritakan hal-hal yang kita baik. Kita taruh deh WA manajer kita ya supaya bisa ngatur waktu sama beliau. Sekali lagi kita percaya semua orang punya cerita asik yang perlu diceritakan. Dan selalu ada nilai di ada nilainya tersendiri untuk kita belajar. Oke, akhirnya waktu juga akhirnya uang juga yang memisahkan kita. Bukan, waktu kan adalah uang soalnya. Sekali lagi guys, jangan lupa subscribe, like, komen, komentar ya, kritik juga boleh loh. Masukan kita tunggu. Iya. Oke. Kayaknya nggak pengen berpisah ya. Iya sih. Tapi harus berpisah juga untuk video berikutnya. Ya. Tuhan berkati. Guys, sampai jumpa. Tuhan berkati. See you.